sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi pejabat itu yang harus menentukan, karena dia mendapat amanah, mendapat mandat menjalankan konstitusi. Rakyat bisa menjadi kacau balau, kita sama seperti orang tua kan. Kalau orang tua nggak tegas, saudara sekandung, sedara, sedaging saja bisa berantem. Kalau tidak tegas jadi orang tua, atau orang tua pilih kasih. Tadi istilahnya Pak Anies adil betul. Jadi harus ada pemerintah lah yang berfungsi. Jadi kan negara baru berkembang, kayak anak-anak masih kecil, belum mengerti tentang keadilan, belum mengerti beda tangan kiri tangan kanan, maka orang tua lah yang harus membimbingnya. Jadi pejabat adalah orang tua yang membimbing. Jadi pejabat itu harus betul-betul tidak pilih kasih, juga tidak boleh merusak, memanjakan itu anak. Dan pejabat juga tidak boleh menerima suap, sehingga dia akan membengkokkan keadilan. Dia pasti memihak. Pejabat juga tidak boleh takut kehilangan jabatan. Kalau dia takut kehilangan jabatan, dia akan seolah-olah mendukung yang mayoritas walaupun melawan konstitusi. Nah, seorang pejabat yang baik itu jadi negarawan, sekalipun dia tidak terpilih, sekalipun dia disingkirkan, dia harus tetap menjalankan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Kalau itu dilakukan, maka keadilan akan dinikmati oleh semua orang, baik yang besar, kecil, siapapun dia pasti menikmati. Jadi kalau seorang pejabat mulai berpikir, dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, dia mulai bermain-main supaya dapat popularitas, maka rusaklah negeri ini. Betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap memandang masa depan kami. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati. Mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang di atas malah berpesta pora. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat. Seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menumpuk kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan. Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani Bapak. kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pasti adalah kurang. Kalau tidak kurang, ya kau pikir surga aja. Saya mau menuju ke surga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi surga saja menuju ke sana. Begini nih, kalau berhadapan sama kaum boomers. Yang satu kalau dikritik, ndasmu-ndasmu. Yang ini kalau dikritik, bukan introspeksi, malah nyuruh orang ke surga. Niatnya pemerintah bikin super holding sekelas Temasek di Singapura. Tapi kalau mulut Luhut aja kayak gini, dikritik bukan introspeksi atau memperbaiki yang dikritik, tapi malah nyuruh orang yang mengkritik ke surga. Jangan pernah berharap super holding Danantara yang dibuat Prabowo bakalan kayak Temasek di Singapura. Possibility-nya bukan kayak Temasek di Singapura. Possibility-nya bakal kayak 1MDB di Malaysia, yang jadi mega korupsi, ajang bantaan para pejabat. Kenapa Danantara kualitasnya sulit menyamai Temasek di Singapura, tapi malah mirip dengan 1MDB di Malaysia? Ya lihat aja inisiator Danantara. Inisiatornya adalah tersangka kasus korupsi yang dipenjara 5 tahun. Burhanuddin Abdullah. Dan lagi, pengawas dari Danantara itu bukan dari lembaga penegak hukum sekelas KPK atau kejaksaan. Tapi yang mengawasi adalah ormas keagamaan dan mantan presiden. Dan jangan lupa, Danantara itu punya super imun ya. Lembaga penegak hukum sekelas KPK atau kejaksaan tidak bisa serta-merta memeriksa Danantara kalau seandainya ada dugaan korupsi, penyalahgunaan uang, atau fraud. KPK atau kejaksaan harus minta izin dulu kepada DPR kalau mau memeriksa. Ribet bukan? Jadi kompak aja itu nggak cukup seperti omongan Luhut. Kalau mau Danantara terjabang terkait atau penyelenggara negara, harusnya mau menyerahkan kritik dan mau memperbaiki sistemnya sendiri. Mau lebih terbuka, mau lebih transparan. Bukan malah menyuruh orang yang mengkritik itu. Aduh, opung Luhut lagi. Karakter opung Luhut ini sama persis dengan Pak Wowo, anti kritik. Ketika dikritik oleh rakyatnya, pasti jawabannya ya gitu. Kalau nggak ngehina rakyat, ya pasti jawabannya tidak masuk di akal lah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini ya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa tadi penyampaian yang kita dengarkan pada cuplikan video sebelumnya. Dan tentu ada tanggapan dari Pak Ahok, ya ada juga penyampaian dari Pak LBP, Luhut Binsar Panjaitan.
Nah, tentu menanggapi beberapa hari yang lalu ya kita dikejutkan dengan aksi demonstrasi Indonesia Gelap ya tentu yang digaungkan ya ini menurut saya adalah semacam bentuk kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran ya masyarakat terhadap keputusan, kebijakan dan juga efisiensi anggaran yang mungkin kurang tepat. Nah, teman-teman, memang beberapa hari ini ya beberapa hari lalu juga sebetulnya banyak sekali yang dipersoalkan. Belum lagi Indonesia gelap, kabur aja dulu, dan tidak terlepas dari tuntutan masyarakat untuk mengadili Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tapi mendengar tanggapan Pak Luhut ya, saya akan coba melihat ini ada dari Tempo ya teman-teman. Saya bacakan kepada kita bersama ya. Semoga teman-teman dapat menyimaknya nih, biar kita nggak gagal paham, teman-teman ikuti sampai akhir. Nah, memang ada kita lihat ya, misalkan Opung Luhut menyampaikan, bukan Indonesianya yang gelap, tapi kamu atau kau yang gelap, katanya gitu. Nah, seperti apa spesifiknya? Saya akan coba lihat dari Tempo. Ini bukan kaleng-kaleng lagi ya kalau Tempo sudah menerbitkan. Saya lihat dari Tempo, Luhut bantah Indonesia gelap. Bagaimana kondisi sebenarnya? Nah, Luhut menyebut Indonesia tidak sedang berada di era kegelapan, tapi data pengangguran hingga jumlah pemain judi online berkata sebaliknya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal aksi Indonesia Gelap yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia tidak sedang berada di dalam era kegelapan. Ini menurut Opung Luhut ya. Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia, kata Luhut dalam acara DEN Ekonomi ya di 2025 di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 lalu. Seperti dikutip dari Antara Lantas. Bagaimana kondisi sebenarnya? Kita akan lihat. Oke, di sini lagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau kerap disingkat sebagai BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Rakernas ini per Agustus ya di 2024 sebesar 4,91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang penganggur. Kemudian berkaca pada data Dana Moneter Internasional atau IMF, Indonesia menempati peringkat kedua dengan persentase tingkat pengangguran tertinggi di antara total 7 negara Asia per Oktober 2024. Persentase tingkat pengangguran di tanah air sebesar 5,1%, berada di bawah Filipina yang terpaut 0,1%, yaitu 5,2%. Sementara itu, negara di ASEAN lainnya memiliki persentase tingkat pengangguran sebesar 4,9%. Ini ada Brunei Darussalam 3,5%, Malaysia, Vietnam 2%, Singapura 1,9%, dan Thailand 1%. Masih masih mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57%. Jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta, ya, turun hingga 1,16 juta dibandingkan pada Maret 2024. Nah, sebelum saya lanjut, ini BPS mengidentifikasi. Nah, tentu kalau kita melihat teman-teman, seperti apa sebetulnya yang digaungkan, ya mungkin dari efisiensi anggaran ini sebetulnya yang saya melihat ada pemangkasan di bagian pendidikan, artinya potensi uang kuliah atau biaya kuliah, biaya gedung dan sebagainya pasti semakin besar. Itu potensi yang pertama dan itu yang digaungkan. Lalu kemudian kalau misalnya pemangkasan atau efisiensi anggaran di dalam
beberapa lembaga penting ya itu bisa saja menciptakan PHK massal, teman-teman. Dan tentu misalnya kalau pembangunan infrastruktur, jalan-jalan dan lain sebagainya ada efisiensi dan seterusnya, tentu masyarakat bawah punya potensi tidak bisa saja kehilangan pekerjaan mereka, teman-teman. Karena efisiensi anggaran artinya pengangguran positif bertambah. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian jangan terfokuskan pada satu program, yaitu makan bergizi gratis. Tentu makan ini sifatnya mutlak, teman-teman, tetapi perlu dilihat efisiensi ini bagaimana nanti dampak efek ke banyak program-program yang tentu sudah dikerjakan selama ini. Tapi memang menurut saya efisiensi anggaran penghematan ini perlu sangat dilakukan karena melihat kondisi APBN kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi hutang Indonesia kan tahun 2025 ini harus dibayar, teman-teman ya. Separuh atau berapa persen lah, itu saya kurang tahu terkait hal itu, tetapi memang ada hutang yang harus kita bayar tahun 2025 plus cicilan bunga-bunganya kalau nggak salah. Nah, saya lanjut. Ini adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi supaya tidak dikategorikan miskin, yaitu sebesar 595.000 per kapita per bulan pada September 2024. Nah, ini ada 32.064 pekerja terdampak PHK pada Januari sampai bulan Juni 2024. Pada periode Januari hingga Juni 2024, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat terdapat 32.064 orang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK paling banyak berada di DKI Jakarta, yaitu 23,39% dari jumlah tenaga kerja yang dilaporkan mengalami PHK. Artinya banyak sekali, teman-teman ya. Oke, kemudian selanjut, ini keyakinan pada ketersediaan lapangan kerja menurun per Januari 2025. Laporan survei konsumen Bank Indonesia atau BI pada Januari 2025 mengungkap bahwa persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan menurun. Indeks keyakinan konsumen atau IKK terhadap indeks ketersediaan lapangan kerja sebesar 112,6 berkurang 1,3 dari sebelumnya sebesar 123,9 pada Desember 2024 lalu. Adapun survei konsumen yang dilakukan BI merupakan survei bulanan sejak 2007. Survei dilaksanakan terhadap lebih kurang 4.600 rumah tangga di Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, Banten, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Padang, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Mataram, Manado, dan juga Ambon. Banyak sekali ya. Ini sejak 2007, teman-teman ya, dilakukan hasil survei di berbanyak daerah ya. Nah, ini juga nih, ini penyakit Indonesia nih, negara dengan pemain judi online terbanyak. Saya lihat hasil survei Drown and Pride ya menunjukkan bahwa Indonesia memimpin sebagai negara dengan pemain judi daring atau judi online atau judol terbanyak di dunia, yaitu mencapai 201.122 orang. Angka tersebut hanya sebatas dari hasil survei, belum mewakili jumlah yang sebenarnya. Ini judul ini memang agak-agak lain ya, di Indonesia memang banyak banget, teman-teman, marak sekali ya. Atau mungkin Anda salah satu yang menonton ini, kita nggak tahu juga gitu ya. Nah, ini menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 327 triliun pada 2023. Perputarannya banyak banget ya. Tercatat sekitar 168 juta transaksi judol yang terjadi di dalam negeri. Ya, ini seperti itu teman-teman ya, penyampaian dari Tempo yang memang melihat situasi di Indonesia tentu marak sekali memang judol ya. Tapi sering sekali itu memang bagaimana ke pihak kepolisian atau pihak yang berwenang
untuk memberantas dan menuntaskan masalah kasus judi online ini tentu sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik dan belum terselesaikan dan belum tertuntaskan sejauh ini. Ya mungkin ada beberapa hal yang ditangkap dan seterusnya, tapi memang untuk memberantas ini sebetulnya kita perlu memang betul-betul menangkap bandarnya langsung gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bandarnya pun mungkin sulit untuk diungkap ataupun ditangkap. Mungkin kita nggak tahu lah ya, namanya uang gitu ya, balik orang-orang besar dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu seperti apa permainan di balik ini semua. Kemarin ada Komtigi katanya terlibat tuh beberapa orang. Jadi ya kita juga bisa lihat tuh ternyata orang dalam main juga gitu ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan memang harapannya ke depan ya ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya, dan harapan kita bersama bagaimana pertumbuhan ekonomi di negara ini meningkat, ya menciptakan lapangan kerja, tidak hanya sekedar memberi makan saja, tetapi menciptakan lapangan kerja, peluang kerja untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, bagaimana mereka dapat bekerja dan bisa berpenghasilan, dan bahkan tidak hanya memberi makan satu orang anak, tetapi anak-anak semua, ayah ibu, nenek, kakek, dan sebagainya mungkin bisa terpenuhi untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi kita tetap juga dukung, support apapun kebijakan keputusan yang baik dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita tetap support dan dukung segala selagi itu masih memihak pada rakyat Indonesia. Terlepas banyak menteri-menterinya yang mungkin agak-agak gimana gitu ya itu mungkin bisalah dievaluasi ke depan, dan kalau boleh menteri-menteri yang ada kasus terindikasi melakukan kejahatan yang nggak usah dipakai lah, masih banyak yang mampu dan dapat menggantikan, dan ada yang lebih loyal dan jujur serta adil dalam mengemban tugas-tugas yang sudah ditugaskan untuk memerintah gitu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan, saya minta maaf kalau ada banyak ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.